Oke, baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat Ibu. bertemu kembali untuk pertemuan kita yang kesekian kalinya ya di ruang Zoom ini. Walaupun kita sedikit, mungkin tadi ada kendala sinyal atau apa yang menjadi kendala mereka belum bisa bergabung, tapi semoga nanti sambil berjalannya pembelajaran kita mereka juga bisa bergabung. Ya, baik, sebelum kita memulai kegiatan kita seperti biasa, kita akan mulai dengan berdoa. Ibu akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami, terutama pada saat ini kami kembali bertemu kembali di ruang virtual ini untuk belajar pendidikan agama Kristen di kelas 12 ini. Berkati waktu kami ini, berkati apa yang kami pelajari, sehingga semuanya boleh berguna untuk kehidupan kami. Kami juga serahkan teman-teman kami yang belum sempat hadir, apa yang menjadi kendala mereka, kiranya Tuhan juga berkenan menolong, dan juga Tuhan berkenan memberkati sarana prasarana yang kami pakai, bahkan juga sinyal, sehingga kami dapat mempergunakannya dengan baik, dan pembelajaran kami boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Amin. Oke. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran. Sudah ada yang bergabung. Yuda, Owen, Jessica, dengan Junti. Ya, selamat pagi Junti. Baru bergabung ya. Sambil Pagi Bu, ya Bu. pagi. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai kelanjutan kemarin ya, multikulturalisme. Namun di subnya ini yang akan kita pelajari adalah eksklusivisme dan inklusivisme. Ibu akan share ini RPP. Bentar ya, kalian lihat dulu. Ini rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan kita jalani pada pertemuan ini. Apa sih? Nah ini, kalian bisa lihat kompetensi dasar yang akan Ibu jelaskan di sini mengenai menganalisis nilai-nilai multikultural dan juga membuat proyek yang berkaitan dengan kehidupan multikultural. Dengan tujuan pembelajaran yang pasti setelah berdiskusi dan kita menggali semua informasi dan belajar dari berbagai sumber tadi, kalian peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari apa sih eksklusivisme dan inklusivisme. Dan selanjutnya juga kalian bisa membuat suatu proyek nanti akan Ibu tugaskan yang akan berkaitan dengan kehidupan multikultur. Ya. Nah, kita materi pembelajarannya adalah eksklusivisme dan inklusivisme. Ya. Baik, akan stop share dulu share-nya. Ya. Untuk saat ini kita akan belajar cakupannya hanya dua, yaitu eksklusivisme dan inklusivisme. Nah, apa itu? Nah, kita akan belajar itu sekarang. Ibu akan share screen pembelajaran kita. Kita masuk ke pembelajaran ya. Oke, bisa dilihat? Ini sesuai dengan RPP tadi kan, kompetensi dasarnya yaitu KD 3.2 dan 4.2, yaitu menganalisis nilai-nilai multikultural. Temanya pembelajaran kita adalah pembelajaran 8, eksklusivisme PS inklusivisme, itu judulnya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, kalian tahu sebelumnya kita akan belajar bahwa negara kita adalah negara yang multikultural. Multi itu banyak, kultur itu adalah kebudayaan. Jadi banyak, tidak hanya satu. Nah, dengan pemahaman ini diharapkan semua masyarakat Indonesia, kita semua ya, kita sadar bahwa kita ini berbeda-beda. Bahkan ingat, Tuhan pun mengakui bahwa kita adalah unik, suatu pribadi yang unik dan berbeda, tidak ada yang sama. Tapi ingat, perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebagai batu sandungan atau alasan kita untuk membuat suatu masalah. Atau perbedaan itu membuat, karena saya tidak sama ya, saya tidak peduli. Ya, tidak seperti itu. Keberagaman yang ada adalah kekayaan kehidupan bangsa kita.
Tantangan saat ini adalah tidak semua orang menerima perbedaan dengan lapang dada. Nah, seharusnya keberagaman yang ada, ingat ya, ini seperti gambar di sini, Ibu kasih lihat kalian. Nah, itu banyak. Dia apa aja, kebudayaannya seperti apa, berbeda-beda antara Pulau Jawa, Pulau Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu berbeda semua. Nah, seharusnya itu menjadi satu kekayaan. Contohnya nih ya, contoh kecil di dalam rumah kita. Kalau kosong melompong nggak punya apa-apa kan nggak enak ya. Paling tidak ada sofa, ada lemari TV, ada TV. Nah, itu kan membuat semuanya jadi kekayaan di dalam rumah itu. Maksudnya sesuatu yang bikin membuat rumah itu seperti menjadi hidup. Ya. Tapi ingat, banyak orang yang memang tidak bisa menerima karena dia maunya, mungkin dia dianggap terlalu penting atau dia sangat penting, tapi dia tidak melihat orang lain lagi. Oke. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan kenyataan bahwa kebudayaan di negara Indonesia bukan satu, melainkan plural atau jamak ya, plural atau jamak adalah tugas utama setiap warga negara Indonesia, termasuk kita, termasuk orang Kristen, termasuk kalian sebagai remaja Kristen. Hal ini penting demi menjaga apa? Keamanan dan perdamaian di negara kita. Sangat penting. Makanya jangan sampai kalian orang muda, kalian sebagai remaja muda, jangan sampai ini. Makanya Ibu sering bilang hati-hati dengan jempol kalian. Jangan sampai menyebarkan berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak benar, atau menyangkut mengenai SARA, itu kan yang tidak benar. Tidak boleh ya. Namun tidak semua orang sadar akan pentingnya penghayatan dan pengamalan nilai multikultural tersebut. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa apa? Suku, ras, agama, dan kebudayaan atau gender sendiri adalah yang paling baik dibandingkan orang lain. Ada ya. Sikap eksklusif yang paling menonjol dan meresahkan di negara kita ini adalah eksklusivisme agama yang semakin berkembang pesat pada era reformasi. Nih, eksklusivisme adalah orang yang menganggap bahwa suku, agama, ras, dan kebudayaan atau gender sendiri adalah yang paling baik dibandingkan orang lain. Eksklusif. Dia merasa dirinya eksklusif. Ya. Nah, lanjut kita lihat. Eksklusivisme menyatakan bahwa hanya satu agama yang memiliki kebenaran mutlak dan hanya agama tersebut yang menawarkan satu-satunya jalan keselamatan dan kesuksesan. Ya. Dalam relasi dengan pemeluk agama lain, penganut pandangan ini meyakini bahwa meskipun pemeluk agama lain itu adalah orang yang baik, ia tidak akan pernah selamat dan sukses. Pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Apakah kalian mempunyai sikap ini? Eksklusivisme? Kira-kira. Enggak ya, Yuda geleng-geleng ya. Salah satu alasan yang dikembangkan oleh penganut ini adalah bahwa kebenaran itu hanya satu, dan keselamatan hanya akan terjadi ketika mengimani dan mengikuti ajaran yang hanya satu tersebut. Apabila seseorang tidak mempercayai kebenaran itu, maka ia tidak layak diperhitungkan sebagai sesama manusia yang patut dihargainya. Nah ini, karena dia merasa bahwa apa yang dia yakini, apa yang dia percayai itu adalah satu kebenaran yang mutlak, dan menganggap orang yang tidak sepandangan dengan dia, tidak sepercayaan dengan dia adalah orang yang tidak layak dianggap atau dihargai sebagai seorang manusia. Ini sikap eksklusivisme. Dan pasti kalian tahu, apakah ini baik? Kita lanjut. Nah, dampaknya apa kalau kalian mempunyai rasa itu? Adalah orang tersebut menjadi sombong dan mau menang sendiri, meremehkan orang lain, merasa diri paling benar, dan menghalalkan cara apapun untuk memenangkan keyakinannya, termasuk melakukan tindak kekerasan yang bertujuan menghakimi dan memusnahkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Ini adalah dampak dari eksklusivisme sikap tadi, sikap eksklusivisme tadi ya. Jadi dia merendahkan dan menganggap orang lain karena tidak sama dengan dia, tidak sesuai dengan kepercayaan dia, berarti orang itu bisa dimusnahkan. Nah ingat, pandangan kita sebagai seorang Kristen tidak seperti itu ya. Karena kita punya kasih. Jangan sampai kalian sebagai generasi muda
memiliki rasa seperti ini, memiliki sikap seperti ini. Dampak eksklusivisme itu mungkin kelihatannya itu nggak terlalu berdampak loh, karena itu bagi pribadi kita ya, kadang pribadi kita. Namun ketika kita keluar itu akan berdampak. Dan mengapa? Ya kita akan menganggap orang lain itu remeh, kita akan sombong. Dan kita pikir ya kalau dia itu nggak ada juga nggak masalah. Karena apa? Karena dia tidak menganut kebenaran yang dia percayai, yang orang tersebut percayai. Jadi hati-hati ya. Lanjut. Itu eksklusivisme ya. Nah dari sini Ibu tanya dulu, ada nggak yang kalian mau tanyakan dari sikap eksklusivisme tadi? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke inklusivisme. Ada? Kalau tak ada kita lanjut. Inklusivisme ya tadi X ya, tadi X keluar. Ini inklusivisme berarti ke dalam ya, in itu ke dalam. Adalah suatu pendekatan yang menegaskan adanya kebenaran dan kebaikan dari agama-agama lain ya. Tetapi kebenaran dan kebaikan tersebut dinilai dari sudut pandang dan kriteria yang ditetapkan oleh agama-agama itu sendiri. Nilai-nilai dari agama lain tersebut dikembangkan dan dipupuk secara baik sehingga membawa manfaat bukan saja bagi pemeluknya, melainkan juga bagi yang berasal dari agama lain. Ya, kita lihat dulu untuk supaya kalian pahami apa sih inklusivisme. Nah, dia sikap yang menganggap baik ya pengajaran orang lain, tapi dari sudut pandang dia pribadi. Nah, persoalan yang akan timbul dengan konsep inklusivisme adalah adanya ketakutan sebagian orang bahwa pandangan ini menyamaratakan semua agama, sehingga agama-agama yang ada di Indonesia kemudian kehilangan otoritas atau wewenangnya sebagai agama terbaik yang dianut pemeluknya. Karena dia lihat, oh itu baik kok, itu baik, agama itu baik. Nah, dampaknya ya ini, persoalannya adalah seperti ini, ketakutan bahwa semua orang akan menyamaratakan. Sehingga masing-masing pemeluk agama itu kehilangan otoritas atau kewenangannya sebagai agama terbaik yang dianut pemeluknya. Jadi dia nggak punya keyakinan lagi, semua agama baik kok. Jadi seperti itu lagi nanti nggak ada otoritasnya. Ya, contoh, kita sebagai orang Kristen percaya kepada Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia melalui anaknya. Amin ya. Tuhan Yesus Kristus kan. Kita percaya ya, kita yakin dengan itu. Sikap inklusivisme mendorong kita untuk memegang teguh ajaran tersebut. Namun pada saat yang sama kita juga harus membiarkan orang lain untuk mempercayai ajaran agamanya sebagai sesuatu yang benar bagi dirinya. Sikap memaksakan kepercayaan kepada orang lain, apalagi melalui tindakan kekerasan dan anarkis adalah tindakan yang akan memecah belah persatuan di negara kita ini. Kita boleh memiliki sikap inklusivisme ya menurut Ibu, tapi jangan sampai itu berlebih. Ya, kita harus yakin dengan keyakinan kita. Ya, inklusivisme atau eksklusivisme itu sebenarnya bagus, tapi harus sesuai dengan kadarnya. Jangan sampai ini nanti menyamaratakan semua sama, jadi ya tidak ada lagi satu keyakinan yang kokoh dalam iman. Ini sikap inklusivisme. Simpulannya. Eksklusivisme adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa hanya satu agama saja yang memiliki kebenaran mutlak dan hanya agama tersebut yang menawarkan satu-satunya jalan keselamatan dan kesuksesan. Ini satu orang yang berpandangan bahwa agamaku tok yang paling benar. Bahwa hanya lewat agamaku aja orang akan mendapatkan keselamatan. Sementara inklusivisme adalah suatu pendekatan yang menegaskan adanya kebenaran dan kebaikan dari agama-agama lain, tapi kebenaran dan kebaikan tersebut dinilai dari sudut pandang dan kriteria yang ditetapkan oleh agama-agama itu sendiri. Jadi dia lebih ke arah mungkin bisa menyamaratakan, oh iya, itu baik kok menurut agama itu pandangan. Itu inklusivisme. Ya, itu bedanya. Dan sebaiknya kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak mempunyai dua sikap ini. Kenapa? Karena kita punya kasih, adik-adik. Kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Tapi yang utama, kasih yang utama adalah kasihi Tuhan Allahmu.
dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, dan selanjutnya. Dan itu bisa kita lihat, kita praktekkan, kita wujudkan dalam kasih kita kepada sesama. Kita mempunyai iman yang teguh dalam Tuhan, namun kita juga tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Materi kita hari ini, untuk pertemuan hari ini hanya ini, yaitu tentang apa sih eksklusivisme dan inklusivisme. Ibu beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Ya Bu, mau nanya Bu. Baik, silakan Junti. Apakah kita tuh sebagai orang Kristen tuh punya sifat eksklusivisme dan inklusivisme gitu Bu. Soalnya kita kan misalnya kadang-kadang tuh kita tuh meyakini loh Bu, kalau cuma melalui Tuhan kita dapat bisa selamat gitu Bu. Sedangkan kita yakin bahwa kalau kita keluar dari agama kita, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan keselamatan gitu. Baik, dah itu ya. Ya Bu. Ya, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu keselamatan itu apa. Keselamatan itu adalah bagaimana Tuhan mengembalikan kita kepada rancangan semula. Rancangan semula itu apa? Kita serupa dan segambar dengan Allah. Ingat, pada saat Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Dan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan melalui pengorbanan Dia di kayu salib adalah untuk mengembalikan ini kodrat manusia kepada kodrat ilahi. Ya. Nah, pertanyaan Junti tadi, apakah kita bisa memiliki eksklusivisme dan inklusivisme? Sikap ini kalau tidak berlebihan itu sebenarnya baik. Ya, kita punya rasa kepercayaan diri kita kan, kepercayaan agamaku ini saya yakin dengan mengikut Kristus saya pasti akan merasakan kedamaian ya, damai sejahtera. Saya akan pulang ke surga dan lain sebagainya. Itu kan saya beroleh keselamatan, yaitu dikembalikan kepada rancangan semula. Inklusivisme apa? Inklusivisme yang harusnya kita miliki adalah dengan menganggap baik memang agama orang lain. Kita menganggap baik dan kita mengasihi mereka, kita meyakini bahwa mereka pun mempunyai satu kebenaran yang sesuai dengan standar ukuran mereka. Tapi ingat, kita juga harus punya keyakinan juga. Namun, kalau sikap ini yang berlebihan dan radikal itu yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan. Ya, Junti ya. Gini, sikap eksklusivisme yang kalau berlebihan dia akan sombong. Ya kan? Dia merasa bahwa dialah yang paling benar. Sementara ingat, kita ini hidup di negara yang plural atau jamak, multikultural. Banyak agama, banyak kebudayaan, dan banyak suku. Nah, kita harus imbangi juga dengan inklusivisme jadinya. Bahwa kita menganggap baik juga. Baik, kita menghargai. Karena kita menghargai, kita menganggap baik sesuai dengan standar mereka. Jangan, kita nggak boleh juga bilang, agamaku paling baik, yang di luar agamaku kafir. Tidak. Itu tidak benar. Kita tidak boleh berkata seperti itu. Kita juga harus bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus juga mengasihi. Ingat, Tuhan Yesus pada saat dia membuat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria saat itu dianggap orang kafir oleh orang Yahudi. Namun dia menggunakan itu, orang itu loh. Jadi ingat, kita harus tahu dulu keselamatan itu apa. Ya, keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan kita pada rancangan semula. Rancangan semulanya itu apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Bagaimana serupa dengan segambar dengan Allah? Kita mengasihi Allah kita dengan kasih yang dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Dan yang kedua, kita juga mengasihi sesama. Jadi jangan sampai sikap eksklusivisme dan inklusivisme yang ada dalam diri kita itu menjadi radikal. Radikal yang salah, ke arah yang salah. Nah, begitu Junti. Kira-kira paham Junti atau mungkin ada pertanyaan lain untuk pengembangannya? Boleh. Paham Bu, paham. Intinya tuh kita tuh pentingkah memiliki
rasa eksklusivisme sama inklusisme ini, Bu. Penting. Tapi jangan sampai berlebihan dan radikal, ke arah yang radikal. Iya. Kamu penting, kamu harus punya pandangan bahwa kamu melihat di agama kamu yang kamu percaya itu punya kebenaran yang mutlak. Itu harus kamu yakini, ya. Itu harus kamu yakini. Kalau kamu nggak yakin gimana? Nanti ya kesana kemari aja, ya kan? Namun ingat, yang kedua, inklusivisme kita juga harus mengasihi. Kita juga harus menganggap, kita jangan bilang, oh agama kamu salah. Tidak. Kita menghargai mereka. Apa yang mereka percayai, kita hormati, kita hargai. Karena apa? Karena kita berada di negara yang multikultural tadi. Ingat juga, kenapa ini harus ada Pancasila tadi ya? Ada di slide ini Pancasila. Kenapa? Bhinneka Tunggal Ika. Kita dipersatukan. Dan ingat ya, Ibu selalu bilang, kita tidak bisa memilih di mana kita bisa berada, lahir. Sekarang kita ada di Indonesia, yang negaranya adalah multikultural. Ya, Junti ya. Oke, yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan? Kita ada yang sudah bergabung. Oh. Tri Riani dengan Neni baru bergabung ya. Tri atau Neni ada pertanyaan? Karena baru bergabung ya. Ada pertanyaan? Apa-apa. Yang pasti ini slide ini, pembelajaran ini, materi ini seperti biasa Ibu sudah share di Google Classroom. Jadi kalian kalau untuk pengetahuan, untuk membaca itu bisa di Google Classroom. Ya. Oke? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya apa, Bu? Mari kita lihat. Oke, tugasnya ini kalian mengumpulkan satu informasi yang terus membuat suatu proyek yang berkaitan dengan kehidupan multikultural. Ya. Informasi apapun juga yang bisa kalian dapatkan mengenai kehidupan multikultural yang ada di negara kita. Nah, itu kalian tulis di lembaran folio bergaris itu, kalian tulis kehidupan multikultural. Apa yang kalian ketahui deh? Informasi dari apapun, dari buku atau dari internet, itu kalian tulis. Ya, untuk selanjutnya nanti kalian akan presentasikan. Masing-masing dari kalian mempresentasikan. Nah, itu akan menjadi nilai tugas kalian. Ya, presentasikan satu-satu. Misalnya Junti, nanti minggu depan Junti, Jessica, dan lain sebagainya itu mempresentasikan. Itu ada nilainya. Bagian nilai keterampilan kalian juga. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada kayaknya, Bu. Jelas ya? Jelas maksud Ibu mengenai inklusivisme dan eksklusivisme. Jadi sikap ini yang biasanya akan tumbuh di dalam diri kita, terutama di negara kita yang multikultural. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ingat tugasnya kalian harus nanti mempresentasikan apa sih hal-hal yang mengenai multikultural. Kalian tulis dan kalian baca juga bisa. Nanti untuk dipresentasikan. Supaya apa? Ibu mau juga kalian memahami, Ibu mau tahu apakah kalian memang mengerti apa sih multikultural itu. Jangan hanya cuma bisa bilang aja multikultural sementara kalian tidak paham. Terlebih kalian yang sudah kelas 12 ini nanti kalian akan terjun di masyarakat multikultural tadi. Nah, bagaimana kalian membawa diri kalian untuk bisa bersikap seperti itu. Ya. Oke. Ada yang mencatat tadi berapa waktu kita ya? Masih ada kesempatan? Masih ada kesempatan. Untuk siapa yang bertanya lagi? Yuda, ada yang ditanyakan Yuda? Mau nanya lagi, Bu? Boleh, Junti. Boleh. Pertanyaannya, ini Bu, kalau kita melihat orang yang punya sifat kedua itu,
secara berlebihan tuh sikap kita tuh sebagai orang Kristen tuh gimana, Bu? Sikap kita sebagai orang Kristen bagaimana? Kalau seandainya kita menemui orang seperti itu, tetap mengasihi dia. Yang pertama tetap mengasihi dia, tidak membenci dia. Kalau memang kalian diminta disuruh Tuhan ya, misalnya kalian untuk mengingatkan, kalian punya teman ya, kalian mengingatkan, ingatkan. Tapi kalau tidak, kita diam saja. Jangan merendahkan dia, jangan membenci dia, namun tetap kasihi. Karena seperti itu yang Tuhan ajarkan. Tidak mudah ya Junti ya, nggak mudah. Kadang-kadang kita pun merasa, kok kayaknya aku dihina, direndahkan ya. Dulu pernah seperti itu, tapi tidak. Kita nggak boleh, karena kita di sini mengasihi. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Kalau kita memang disuruh Tuhan untuk menegur dia, tegur dia dengan kasih. Tapi kalau tidak, kita diam saja. Ya, itu Junti ya. Ayo yang lain, kalau ada pertanyaan. Jelas Junti? Atau ada lagi mau dikembangkan? Ibu lebih suka ya, jadi kita bisa sama-sama sharing seperti ini. Ya, jadi nggak diam aja, nanti ibu sendiri yang ngoceh, ibu nggak tahu pikiran kalian kemana-mana kan nanti. Ya kan? Apalagi kan kita nggak bertemu secara fisik, hanya secara virtual aja. Si siapa namanya? Said kemana ini? Nggak ada kata tadi. Izin dia, Bu. Nggak tahu, Bu. Masih izin. Kemana, Wen? Yang itu. Nggak tahu deh. Ada kerjaan katanya, sibuk lagi. Kalau yang itu sibuk orang sibuk. Orang sibuk ya. Tugas kalian mengingatkan dia ya. Ayo, sesibuk-sibuknya ingat belajar. Udah tadi, Bu, pucet semua orang, Bu. Ini masuk sudah semua orang. Ya, ada masuk yang ini aja ya. Iya. Kalau Agnes saya chat tadi langsung off dia. Iya, Agnes kenapa sekarang ya? Berarti sering nggak ada Agnesnya. Yonas yang menghilang. Yonas ya, Yonas kemana Yuda? Tidur kah? Nya ngechat lo di WA lo. Kalian ingatin loh. Kan ingat ya, seperti Ibu bilang kita harus melakukan tanggung jawab kita. Itu ibadah kita juga loh. Ya kan? Tanggung jawab kita apa sebagai pelajar ya belajar. Itu ibadah. Ibadah kita yang sejati ya apa yang kita lakukan setiap hari itu. Jangan hanya menganggap kita ke gereja aja. Tapi ini pun ibadah karena kita melakukan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Nanti jangan tidur lagi. Baik, kalau tidak ada, ingat ya, di RPP Ibu ini juga, Ibu tetap menilai kalian dari yang pertama sikap itu yang pasti dari pengamatan Ibu, dari sikap kalian seperti ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi tetap terlihat juga sikap kalian seperti apa, dalam menanggapi seperti apa. Nah, untuk pengetahuan, tadi ada Ibu minta kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai bagaimana sih kehidupan multikultural yang ada di negara kita. Dan itu nanti akan kalian presentasikan satu-satu, bisa membaca. Ya? Oke? Paham semua ya? Paham. Kalau sudah paham semua, Ibu akan tutup pembelajaran kita hari ini. Atau ada yang bertanya? Atau ada yang mau di-sharingkan? Ibu suka kelas ini biasanya ada yang diseringkan, di-sharingkan. Gitu. Ayo, Wen. Nggak tahu mau sharing apa. Yaudah. Tapi paham nggak tadi yang Ibu jelaskan? Paham. Sikap Ya, itu paham, eksklusivisme dengan inklusivisme ya. Kita jangan sampai memiliki sikap yang seperti itu yang radikal, tidak. Namun itu pasti ada di dalam diri kita. Ya. Jepri mana Jepri? Nah, itu dia orang yang mau aku cari barusan. Jepri kemana? Jepri ini. Jepri biasanya rajin. Maka biasa Jepri ini rajin. Kenapa enggak? Iya. Jangan bilang karena hujan yang kita nggak ke sekolah kok. Ya. Mana ada Yuda di situ ada Jepri biasanya. Iya. Tri terkeluar lagi ya, kasihan Tri. Jaringan dia, Bu. Iya, jaringannya. Oke. Jessica juga kabar baik, Jessica sehat? Sehat, Bu. Sehat, puji Tuhan. Semuanya harus sehat ya.
harus tetap semangat untuk belajar walaupun pertemuan kita secara virtual ini. Ya inilah bagian kita dan harus kita lewati. Walaupun sebenarnya kita sama-sama rindu ya, rindu duduk di kelas, rindu bercanda dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, kita harus sabar dan kita juga ingat harus menjalankan apa yang pemerintah anjurkan. Karena kita sebagai warga negara yang baik tadi, supaya apa? Kita tetap mempertahankan keutuhan negara kita. Ya, baik. Kalau tidak ada, Ibu akan tutup sampai di sini. Dan seperti biasa, untuk menutup pembelajaran yang ada, pasti kita akan berdoa. Nah, di sini Ibu bisa minta kesediaan salah satu siswa di sini untuk menutup pembelajaran kita dalam doa. Ibu minta kepada Yuda ya. Yuda pimpin kita dalam doa, nak. Ayunya Yuda. Oke. Gak apa-apa, doakan komunikasi kita dengan Tuhan. Oke, saudara-saudari, sebelum mengakhiri pelajaran agama kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Karena-Mu kami dapat berkumpul kembali di sini untuk melaksanakan pembelajaran walaupun hanya secara online melalui via Zoom ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh guru kami dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan setelah ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan. Kiranya Kau tetap menyertai kami sampai berakhirnya pelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu ya. Jaga kesehatan dan tetap menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian. Sebagai seorang anak, ingat membantu orang tua. Jangan jadikan alasan di depan laptop terus, padahal pembelajaran sudah selesai, alasan tugas, tapi main game. Tidak seperti itu ya. Ibu yakin kalian sebagai seorang remaja Kristen, kalian yang paham, pasti tidak akan seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati dan selamat pagi.